Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada saudari kita yang bertanya kepada saya via WA. Isi WA-nya adalah, "Pak, aku kan pengen beli printer. Nah, karena nggak tahu ini baik apa nggak buat aku, walaupun hanya sekedar printer, jadi aku minta izin ke Allah dan aku mimpi." Saudari kita ini luar biasa. Kenapa saya katakan begitu? Umat akhir zaman biasanya sudah termakan fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal itu maksudnya ujian kebodohan. Mangsanya Dajjal itu adalah orang-orang yang bodoh mengenai ilmu agama, tidak mengerti Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga di dalam perbuatannya mengikuti hawa nafsunya, lupa kepada zat yang maha mengetahui bahwa dirinya itu punya pengetahuan yang terbatas, apalagi mengenai masa depan yang gaib. 1 detik ke depan itu sudah termasuk gaib. Saudari kita berhati-hati di dalam menentukan suatu perkara. Dia walaupun ingin membeli printer, bukan membeli rumah, dia itu takut salah di dalam berbuat. Itu sifat seorang mukmin. Seorang mukmin itu adalah orang yang sudah mengetahui ilmu syariat, ilmu peraturan hukum-hukum Allah tentang bab yang halal dan yang haram yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan mengamalkannya di dalam kehidupan. Saudari kita ini mengamalkan apa yang sudah diketahui tentang ilmu syariat, sehingga dia itu minta izin terlebih dahulu kepada Allah, zat sang pemilik alam semesta beserta isinya. Makanya beliau itu diberi petunjuk melalui mimpi. Saudari kita ini adalah salah satu contoh orang yang mengamalkan tentang makna dari ilmu hakikat yang Allah sampaikan kepada rajanya para wali Allah, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab beliau, kitab Risalah Al-Ghawtsiyah, tentang wali Al-Ghawts, wali penolong. Allah menyampaikan kalam hakikat, kalam kebenaran hakiki yang memiliki makna tersirat, yang isi kalam tersebut adalah, "Wahai penolong agung, aku jadikan kefakiran dan kebutuhan sebagai kendaraan manusia. Barang siapa menaikinya, maka ia telah sampai di tempatnya sebelum menyeberangi gurun dan lembah." Makna tersirat dari kalam hakikat tersebut adalah, wahai penolong agung itu adalah sebutan dari Allah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebagai wali penolong yang agung, wali Al-Ghawts. Sedangkan kata kefakiran itu bermakna tidak punya daya upaya. Dan kata kebutuhan bermakna perilaku bergantung. Kata kendaraan manusia itu bermakna sarana bagi manusia. Sehingga makna dari kalimat "aku jadikan kefakiran dan kebutuhan sebagai kendaraan manusia", maknanya adalah Allah menciptakan manusia tidak memiliki daya dan upaya, dan juga memiliki sifat bergantung sebagai sarana, wasilah bagi manusia. Dan kalimat selanjutnya, pada kalimat "barang siapa menaikinya, maka ia telah sampai di tempatnya sebelum menyeberangi gurun dan lembah." Kalimat menaikinya itu maknanya adalah barang siapa mempergunakan sifat merasa bergantung, karena manusia itu tidak memiliki daya upaya. Jika orang memakai 2 kendaraan atau 2 sarana tersebut, maka
ia pasti sampai ke tempat tujuan dengan selamat tanpa mengalami musibah yang buruk, musibah yang menyakitkan. Jadi makna dari kalimat telah sampai di tempatnya sebelum menyeberangi gurun dan lembah, menyeberangi gurun dan lembah itu maknanya tanpa merasakan kesulitan-kesulitan sebagaimana seseorang itu menyeberangi sebuah gurun dan menaiki sebuah lembah. Nah, orang seperti itu, orang yang mengamalkan surat Al-Ikhlas ayat 2. Allah Ta'ala berfirman, Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi manusia yang menyadari bahwa dirinya tidak punya daya dan upaya, dia itu memiliki sifat bergantung kepada zat yang Al-Qayyum, yang tidak bergantung kepada makhluknya, yang berdiri sendiri. Maka orang yang seperti itu di dalam menjalani kehidupannya selalu bergantung kepada Allah, meminta petunjuk, meminta izin kepada Allah terlebih dahulu sebelum berbuat pada hal yang sekecil apapun. Seperti contohnya saudari kita, untuk beli printer saja dia minta izin kepada Allah supaya apa? Selamat. Maka orang seperti itu tidak akan merasakan sebuah musibah. Karena apa? Kalau seorang hamba yang menyadari kelemahannya, keterbatasannya, kemudian itu dia gunakan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah dengan bergantung, merasa butuh kepada Allah, meminta petunjuk kepada Allah, maka Allah pasti menyelamatkan hamba yang seperti itu. Seperti contohnya saudari kita mendapatkan mimpi. Mimpi yang dialami saudari kita, Allah memperlihatkan ada laki-laki mau membeli ke warung, tetapi secara mendadak. Ada kertas printer milik laki-laki tersebut, itu tebal sekali, ada di tangan saudari kita. Dan itu adalah pesanan dari laki-laki tersebut. Nah, itu adalah petunjuk dari Allah bahwa apa yang saudari kita ingin lakukan, yaitu membeli printer, itu adalah baik menurut sudut pandang Allah. Karena apa yang dia akan beli, yaitu sebuah printer tersebut, akan dibutuhkan oleh saudari kita yang berkaitan dengan aktivitasnya di kemudian hari. Allah beri petunjuk kepada saudari kita itu, mengingat Allah itu menyukai orang-orang yang menyadari kekurangannya dan juga ada niat baik di dalam hal yang akan dilakukannya. Karena beliau itu menyampaikan kepada saya bahwa printer itu nantinya akan digunakan sebagai usaha walaupun awalnya sebagai hobi, dan niatnya akan digratiskan untuk anak yatim yang di dalam sekolahnya ada PR yang membutuhkan ngeprint. Karena saudari kita itu dulunya pernah merasakan hidup yang susah. Untuk biaya ngeprint saja beliau itu harus bekerja terlebih dahulu untuk mengumpulkan uang agar bisa ngeprint. Makanya beliau itu mengambil hikmah dari kejadian yang beliau alami di dalam kehidupannya. Nah, ini orang sangat baik, ya, perlu ditiru. Karena apa? Di dalam membeli sesuatu yang kecil, menurut kebanyakan orang, dia itu tidak tergesa-gesa, tetapi minta petunjuk Allah terlebih dahulu. Nah, kita harus ingat, tergesa-gesa itu dari setan. Seperti itulah yang disabdakan Nabi Muhammad di dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Oleh karena itu, kalau misalkan kita berbuat sebagaimana saudari kita, mengetahui kita tidak punya daya upaya, tidak mengetahui apapun kecuali Allah yang memberitahu, maka kita kemudian meminta petunjuk,
dan hal itu akan menyelamatkan kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.